Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide sila kemanusiaan yang adil dan beradab, part 1 telah diinformasikan asal-usul kejadian manusia, penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, kecenderungannya hingga proses kelahiran menjadi bayi dari hari pertama sperma masuk ke rahim ibu sampai dengan hari ke-4 bulan setelah diberi roh oleh Allah sehingga indera mulai hidup sampai dengan hari kelahirannya pada 9 bulan 10 hari. Pada part 2 ini kita akan mengkonsepkan tentang tugas Anda lah menerjemahkan bahasa Indonesia dari tiap-tiap ayat tentang kemanusiaan ini. Ini ayatnya selalu mengusahakan konsep adil dan konsep beradab. Jadi manusia diperintahkan juga untuk mengusahakan keadilan dan keadilan yang beradab. Ini ada 10 ayat nih. Tugas mahasiswa adalah mengetik kembali terjemahan tiap ayat menjadikan satu. Jadi idealnya ini difoto dengan smartphone Anda supaya ayat tidak lupa. Dan asumsinya kan sudah menginstal Quran digital di PC Anda maupun di HP Anda. Atau Anda sudah siap dengan Al-Quran tebal, buku yang disahkan oleh Departemen Agama untuk mencari makna terjemahan bahasa Indonesia tiap ayat itu. Halaman berapa dia di Quran yang Anda gunakan itu? Anda tulis kembali. Halaman berapa pada tiap ayat ini, ada surat ini, yang Anda terjemahan bahasa Indonesia, itu ditulis Quran terbitan mana, tahun berapa, kota penerbit, dan halaman berapa. Manusia diminta untuk memahami makna hidup di dunia yang sifatnya sementara. Allah telah menjelaskan paling tidak di 6 surat ya. Ada Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Yunus, Mu'minun, dan Hadid, Tanaziyat itu Anda cari terjemahan bahasa Indonesia. Tapi intinya adalah memahami makna hidup di dunia ini sifat sementara. Hanya mungkin 75 tahun, 80 tahun, yang sementara dibandingkan dengan keabadian alam raya ciptaan Allah yang sudah ribuan tahun. Ya. 1000 tahun zaman Nabi Muhammad itu sudah 1000 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya Nabi Muhammad sudah ribuan tahun yang lalu ada bumi ini. Nah, kita hanya 75 tahun sekarang ini hidup sampai 80 tahun. Sehingga kita harus pahami itu sifat hidup kita sementara di bumi ini. Dan dalam kesementaraan 75 tahun ini dari lahir sampai 75 tahun itu banyak cobaan. Cobaan itu ujian itu saringan hidup antara godaan berbuat tercela dan godaan berbuat ibadah terpuji, ya kata amal terpuji. Dan itu saling berlomba mempengaruhi Anda, kita semua manusia ini, dan selalu cobaan berlangsung sampai dengan hampir mati. Ya. Sepanjang hidup kita coba terus, kita berjuang untuk mencoba menggapai hal-hal yang ibadah yang aman, yang baik, yang terpuji, yang diridhai Allah. Itu perjuangan untuk sebelum kita meninggal dunia nantinya. Allah tidak memberi manusia melebihi kapasitas dan kapabilitasnya. Ada 2 ayat penjelasan itu, bahwa dalam perjuangan hidup tadi, cobaan hidup menjadi kaya terus atau miskin terus, atau kecubuan atau jadi banyak perkara, itu semuanya adalah cobaan dari Allah dan pasti bisa diatasi. Apakah itu penyakit atau itu pandemi, tentu ada penyelesaiannya, ada selesainya. Itu Allah tidak akan membebani manusia melebihi kapasitas dan kapabilitasnya.
Itu janji Allah itu. Ada di 2 ayat Al-Baqarah. Menyadari bahwa kegiatan manusia itu dicatat oleh malaikat. Ini penting. Anda pakai smartphone, Anda pakai komputer, itu sangat halus sekali yang kegiatan kita tidak dicatat. Google mencatat, Google Drive, Windows mencatat, Microsoft mencatat. Nah, teknologi mampu menyimpan inskripsi kegiatan kita ini. Apalagi Allah dengan kecanggihannya mencatat kegiatan manusia yang disimbolkan dengan 2 malaikat di kiri kanan kita yang selalu mencatat kegiatan hari-hari kita, jurnal dan melaporkan sistem alam yang kita nggak tahu ini. Tapi kita percaya kelakuan manusia dicatat oleh malaikat. Ya, terima kasih. Sekarang ini hanya pelengkap. Tapi tugas Anda adalah menghayati makna tiap ayat, tadabbur, dan mengerti kembali menjadi sebuah laporan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.